wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Fliza Azifa dari kelas 2 dengan NIM 2202020117. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis rasio keuangan yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Ibu Asnawati SEMM. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa sih rasio keuangan dan apa saja macam-macam dari rasio keuangan. Rasio keuangan sendiri diartikan sebagai ukuran yang digunakan untuk menghitung dari akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan, yaitu dari neraca, laporan laba rugi, dan juga dari laporan aliran kas. Nah, rasio keuangan sendiri disusun dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu perusahaan dalam waktu tertentu, atau juga bisa digunakan untuk membandingkan bagaimana kinerja perusahaan tersebut dalam waktu tertentu dengan waktu sebelumnya. Atau juga bisa digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan tersebut dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya, kita masuk dalam macam-macam dari rasio keuangan. Yang pertama ada likuiditas. Nah, likuiditas sendiri diartikan sebagai kemampuan dari suatu perusahaan dalam mengatasi atau melunasi kewajiban atau utang-utangnya. Biasanya, dalam pelunasan ini dijangka waktu kurang dari 1 tahun atau lebih pendek. Nah, ada dua hasil penilaian dari likuiditas ini. Yang pertama adalah apabila perusahaan mampu untuk membayar utang-utangnya atau kewajibannya, maka perusahaan tersebut disebut dengan liquid. Atau apabila suatu perusahaan tersebut tidak mampu untuk membayar utang-utangnya, maka perusahaan tersebut disebut dengan illiquid. Dalam perhitungan rasio keuangan likuiditas ada 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan current ratio atau rasio lancar. Yang kedua adalah quick ratio atau diartikan sebagai rasio yang lebih lancar. Yang ketiga adalah cash ratio atau rasio kas. Rasio keuangan kedua adalah solvability. Solvabilitas sendiri diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi atau mengatasi utang dan kewajibannya dalam jangka waktu panjang ataupun pendek. Suatu perusahaan dikatakan solvable apabila jumlah modal ataupun aktifanya lebih besar daripada jumlah utang atau kewajibannya. Ada 2 cara penghitungan dalam solvabilitas. Yang pertama adalah solvabilitas badan usaha dan juga solvabilitas modal sendiri. Nah, rasio keuangan ketiga adalah rentabilitas atau kita sebut juga dengan probabilitas. Rentabilitas sendiri diartikan sebagai bagaimana suatu perusahaan dapat meraih keuntungan atau laba dalam jangka waktu tertentu. Ada 2 perhitungan dalam rentabilitas ini, yaitu rentabilitas ekonomis dan juga rentabilitas modal sendiri. Suatu perusahaan dapat dikatakan sukses dalam rentabilitas apabila ia dapat meraih keuntungan atau laba lebih besar dibandingkan dengan jumlah modal atau aktiva yang dimilikinya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki cara perhitungan dari rasio keuangan, likuiditas, solvabilitas, dan juga rentabilitas. Berikut cara perhitungan rasio keuangan yang diambil dari laporan keuangan PT Angkasa Pura di tahun 2021. Dalam menghitung liabilitas, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu total aset lancar atau current asset, total utang lancar atau current liability, persediaan, dan jumlah kas beserta setara dengan kas. Dari laporan keuangan PT Angkasa Pura di tahun 2021 diketahui bahwa jumlah current asetnya sebesar Rp3.399.392.760 dengan total liabilitas atau utang lancarnya Rp4.265.038.526. Jumlah persediaannya berjumlah Rp32.332.360. Kas berjumlah Rp1.273.303.657 dan setara dengan kas berjumlah Rp83.231.618. Pertama, kita mulai dari penghitungan current ratio. Rumusnya sendiri adalah current asset dibagi current liabilities dikali 100%.
Total dari current asset adalah 3.279.392.260 rupiah dibagi dengan 4.265.038.526 rupiah, dan kemudian hasilnya akan dikali 100%. Hasil yang didapatkan adalah 0,761 kali atau 76,1%, yang artinya pada tahun 2021 PT Angkasa Pura hanya mampu menutupi atau melunasi kewajibannya sebesar 0,761 kali, atau di setiap Rp1 dari kewajiban lancarnya dapat terjamin oleh 0,761 aset lancar atau 76,1%. Rumus dari quick ratio sendiri adalah current asset dikurang persediaan dibagi current liabilities dikali 100%. Nah, dari 3.279.392.760 rupiah dikurang dengan 31.232.360 dibagi dengan 4.265.038.526 rupiah dikali 100%. Maka hasil yang didapatkan adalah 0,768 kali atau 76,8%. Yang artinya, apabila rata-rata industri sebesar 2:1, maka pada tahun 2021 menandakan bahwa kondisi keuangan PT Angkasa Pura tidak stabil, yaitu hanya sebanding 2 dibanding dengan 0,768. Yang ketiga adalah cash ratio. Rumus dari cash ratio sendiri adalah kas ditambah dengan setara dengan kas dibagi utang lancar dikali 100%. Jumlah dari kas sendiri adalah 1.273.303.617 rupiah ditambah 83.231.618 rupiah dibagi 4.265.038.526 rupiah dikali 100%. Maka hasil yang didapatkan adalah 0,31%. Hal ini menandakan bahwa PT Angkasa Pura memiliki tingkat likuid yang rendah dan tidak mencukupi dalam menjamin kewajiban lancarnya. Selanjutnya kita masuk pada solvabilitas. Nah, dalam solvabilitas sendiri yang harus kita ketahui adalah total aset, total utang, dan juga total modal sendiri. Kita langsung masuk pada penyelesaian solvabilitas. Yang pertama, solvabilitas badan usaha dengan rumus total aset dibagi total utang dikali 100%. Nah, jumlah dari aset sendiri ada 42.627.524.784 rupiah dibagi 32.562.908.411 rupiah dikali 100%. Maka hasil yang didapatkan adalah 1,30 kali atau 130%. Artinya, tiap Rp1 kewajiban lancar yang harus dilunasi PT Angkasa Pura terjamin sebesar 1,30 kali atau 130%. Yang kedua adalah solvabilitas modal sendiri dengan rumus total modal sendiri dibagi total utang dikali 100%, yaitu 10.064.616.373 rupiah dibagi 32.552.908.411 rupiah dikali 100%. Maka hasil yang didapatkan adalah 0,30 kali atau 30,9%. Artinya, tiap-tiap rupiah dari jumlah utang, modal hanya mampu membiayai atau menjamin sebesar 0,30 kali atau hanya 30%. Dan yang terakhir adalah rentabilitas atau profitabilitas. Dalam menghitung rentabilitas, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, keuntungan sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax, total aktiva, dan juga earning after tax atau pendapatan atau laba setelah pajak.